Di video kali ini saya akan membahas proyek yang telah saya buat, yaitu memberi makan hewan peliharaan otomatis berbasis Internet of Things. Berikut adalah alat pemberi makan hewan peliharaan otomatis atau bisa juga disebut automatic pet feeder. Komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan alat automatic pet feeder yaitu: yang pertama terdapat microcontroller. Di sini saya menggunakan microcontroller Wemos D1R2. Kemudian motor servo digunakan sebagai pembuka dan penutup katup. Kemudian modul RTC sebagai waktu digital. Dan sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak. Kemudian ada sensor cahaya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian kabel jumper. Yang terakhir terminal blok. Berikut adalah aplikasi yang telah dibuat menggunakan Android Studio untuk kontrol dan monitoring alat automatic pet feeder. Untuk pemberian makan terdapat 3 cara, yaitu dengan mode manual, mode auto, dan mode timer. Dan juga dapat monitoring sisa makan dan sisa stok pada dispenser. Berikut adalah konsep sistem automatic pet feeder. Yang pertama terdapat user untuk mengoperasikan aplikasi pada smartphone Android. Kemudian terdapat smartphone Android yang terhubung dengan internet untuk mengoperasikan aplikasi. Dan ada Firebase yang digunakan sebagai perantara aplikasi Android dengan microcontroller Wemos D1R2. Kemudian terdapat sensor ultrasonik yang terhubung dengan servo. Cara kerja sensor ultrasonik ini yaitu saat sensor mendeteksi objek kurang dari 20 cm, maka servo akan terbuka dan Wemos D1R2 mengirimkan sinyal kepada Firebase. Dan aplikasi Android menampilkan notifikasi. Selanjutnya terdapat modul RTC yang digunakan sebagai penjadwalan pemberian makan. Cara kerja modul RTC ini yaitu saat user telah men-setting jam dan menit pemberian makan, maka akan tersimpan di dalam Firebase. Kemudian Wemos D1R2 ambil data jam dan menit yang akan terhubung dengan modul RTC. Jika jam dan menit pemberian makan sesuai, maka servo akan terbuka dan aplikasi akan menampilkan notifikasi. Selanjutnya terdapat sensor cahaya untuk monitoring sisa makan pada wadah. Cara kerja sensor ini yaitu jika sensor mendeteksi adanya cahaya, maka Wemos D1R2 mengirimkan sinyal 0 ke Firebase yang akan diterima aplikasi pada Android dengan output kosong. Jika sebaliknya, maka Wemos D1R2 mengirimkan sinyal 1 ke Firebase yang akan diterima aplikasi Android dengan output tersedia. Selanjutnya terdapat sensor ultrasonik untuk monitoring sisa stok pakan pada dispenser. Cara kerja sensor ultrasonik ini yaitu untuk mendeteksi jarak stok pakan di dalam dispenser. Kemudian Wemos D1R2 mengirimkan data yang didapatkan sensor ultrasonik ke Firebase yang akan diterima aplikasi Android. Berikut adalah demonstrasi alat automatic pet feeder. Yang pertama di sini saya akan mendemonstrasikan pemberian makan dengan cara mode manual. Pertama-tama saya akan klik terlebih dahulu di mode manual. Di dalam from mode manual ini terdapat satu button yaitu feed. Jika button feed ditekan, maka servo akan terbuka. Dan kemudian pemberian makan menggunakan mode auto. Di sini terdapat dua button yaitu button on dan off. Di sini saya akan menekan button on untuk mengaktifkan sensor ultrasonik. Dan di Android terdapat notifikasi yaitu mode auto on. Cara kerja mode auto ini, jika sensor ultrasonik mendeteksi objek kurang dari 20 cm, maka servo akan terbuka. Di sini akan saya simulasikan menggunakan tangan.
Jika servo terbuka, maka di smartphone Android menampilkan notifikasi mode auto feeding. Selanjutnya terdapat mode timer. Di sini saya akan mengaktifkan mode timer terlebih dahulu untuk mengaktifkan modul RTC. Berikutnya ada set timer. Di sini saya akan men-setting waktu, jam dan menit. Untuk penjadwalan makan akan keluar. Di sini saya akan setting terlebih dahulu. Di sini saya akan setting jam 2:16. Nah, yang di bawah ini adalah jam baca RTC. Jika jam baca RTC sama dengan jam setting, maka servo akan terbuka. Selanjutnya di sini ada sisa makan. Untuk cek kondisi pada wadah makan terdapat sisa atau tidak, yaitu menggunakan sensor cahaya. Jadi seperti ini, terdapat sisa makan pada wadah makan. Kemudian untuk monitoring sisa stok pada dispenser. Di sini sisa stok yang terdeteksi yaitu 42%. Jadi di sini peletakan sensor ultrasonik itu di atas, yaitu untuk mengukur jarak stok pakan dalam dispenser.